Shalom Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan studi kita kristalisasi. Masih kitab 1 Samuel. Kita ambil tema masih mengenai Raja Saul, bagaimana pada akhirnya Saul ditolak sebagai raja, ya. Kita sudah mengetahui ada 3 kesalahan Saul, ya. Yang pertama kemarin kita sudah bahas itu mengenai bagaimana Saul mengambil langkah bertindak dia sendiri, tidak dengar suara Tuhan melalui Samuel untuk tunggu dulu, jangan melakukan tindakan. Tapi Saul bertindak karena melihat orang Filistin sudah siap menyerang, rakyat sudah tercerai-berai. Dia ambil tindakan mempersembahkan korban untuk minta belas kasihan Tuhan. Dan itu sudah ditegur ya oleh Samuel. Kemudian ada kesalahan kedua Saul ini di pasal 14. Ketika itu Saul dengan gegabah, ya. Awalnya tuh kepahlawanan Yonatan dulu. Yonatan tuh keluar dari apa? Kita nggak bahas lah hari ini, itu nanti aja kalau memang perlu kita bahas lebih detail. Intinya itu duluan Yonatan sebagai pahlawan menyerang, ada 20 orang Filistin mati. Kemudian terjadi kegentaran yang dari Tuhan itu di perkemahan orang Filistin, dan Saul bangkit juga menyerang, ya. Tapi dia mengucapkan mengajak rakyat untuk bersumpah kutuk gitu, jangan makan apa-apa sebelum menghantam musuh gitu. Sehingga dan Yonatan waktu itu tidak tahu, dia ambil madu, dia minum itu, dia makan itu. Yonatan merasa seandainya lah Saul ini, raja ini tidak mengambil keputusan supaya rakyat jangan makan, pasti kemenangannya besar. Ya, karena ya orang namanya perang masa nggak makan? Ya harus makan, ya. Tapi Saul dengan emosinya dia bilang pokoknya terkutuk orang yang makan sebelum aku dikatakan Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk, katanya terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Ini kan keputusan yang gegabah, yang tidak pikir panjang. Ya resikonya akibatnya rakyat menjadi sangat lemah, letih lesu, dan akhirnya menyambar makanan itu, potong hewan dimakan dengan darahnya juga. Akhirnya malah jadi kacau, dan Yonatan akhirnya kena dia, ya. Karena waktu itu dia mau Saul tanya dia mau tanya kepada Tuhan, dan Tuhan tidak jawab. Siapa yang salah nih? Jadi Saul melihatkan di sini rakyat Urim dan Tumim itu ini ketahuanlah bahwa kesalahan ada di antara Saul dan Yonatan. Bisa ketahuan kesalahan dari pada Yonatan. Saul bilang engkau harus mati Yonatan, katanya. Itu kok sampai begitu ya? Artinya udah gegabah ambil keputusan, tak ada belas kasihan, gak ada hikmat, gak ada, udahlah kacau banget itu, ya. Dan untunglah rakyat bilang, oh masa Yonatan mesti mati, katanya. Kok karena dia kemenangan ini awalnya tuh kemenangan karena Yonatan dengan iman, dengan dia bilang bagi Tuhan tidak susah untuk menyelamatkan, mau dengan banyak orang maupun sedikit orang. Dia ngomong sama bujangnya, dia cuma berdua. Dia maju, ya, ke perkemahan orang Filistin, dan dia memukul. Awalnya itu 20 orang aja mati, tapi akibatnya terjadi kegentaran, ya, di perkemahan itu. Nah, jadi ini kesalahan Saul lah yang kedua, ya. Artinya orang yang gegabah ngambil tindakan keputusan yang dikatakan di sini, Yonatan bilang ayahku mencelakakan negeri. Ini pasal 29 ini. Ayat 29 pasal 14, ya. Kita nggak terlalu bahas itulah, ya. Pendeknya Saul memang seorang yang karena dia nggak dipersiapkan sih, ya. Nggak dipersiapkan untuk jadi raja, nggak diproses Tuhan dulu. Ya, waktu itu Israel kan terburu-buru minta seorang raja, ya. Tuhan tidak ada waktu Tuhan untuk mempersiapkan. Ya walaupun Tuhan itu pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, dan dia diambil dalam kekekalan, tapi dia berkarya, bekerja di dalam waktu. Waktu emang dia ciptakan, dan dia butuh waktu, Tuhan itu, ya. Jangan pikir Tuhan nggak butuh waktu. Tuhan butuh waktu untuk mengerjakan sesuatu, ya.
Ya itulah rencananya ketika dia mau menciptakan, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita, itu kan prosesnya berjaman-jaman waktu itu. Ya. Nah, ini Saul tidak diproses, tidak disiapkan untuk menjadi raja, sehingga dia mengambil keputusan-keputusan yang gegabah, yang membahayakan, mencelakakan negeri, kata Yonatan itu. Oke, tapi yang kedua inilah, yang ketiga ya, kesalahan Saul ini. Yang ketiga ini yang akhirnya setelah kesalahan yang ketiga ini, pasal 16, Daud diurapi menjadi raja. Jadi ada overlap ya. Overlap begini. Karena Saul itu memerintah kita tahu itu dari tahun 1050 sebelum Masehi. Jadi 40 tahun Saul itu memerintah. 20 tahun lebih itu masih dibiarkan Tuhan. Melakukan 3 kesalahan ini dibiarkan Tuhan, tapi sudah dari kesalahan pertama pun Tuhan sudah bilang, engkau ditolak menjadi raja, akan ada seorang lagi nanti Tuhan pilih. Tapi masih ada 20 tahun lebih Saul itu menjadi raja sebelum Daud diurapi. Ya. Kemudian Daud diurapi di tahun ke-20 lebih itu Saul, dan belasan tahun Daud disiapkan. Ya, sebelum akhirnya di tahun ke-40 Saul mati itu. Ya, kemudian Daud menjadi raja di usia 30 tahun Daud jadi raja. Barangkali dia disiapkan 17 tahun. Barangkali ketika dia diurapi itu umurnya 13 tahun barangkali, sekitar belasan tahun lah. Dia masih sangat muda ya, elok mukanya, kemerah-merahan. Muda lah ya Daud itu. Nah, jadi ini kita bicara 3 kesalahan Saul ya. Yang akhirnya pasal 16 Tuhan pilih Daud. Ini kesalahan terakhir Saul ini. Ketika Tuhan suruh, tapi ini kesalahan ini mengerikan. Ini yang bisa kita mau pelajarin hari ini ya. Jadi di pasal 15 kesalahannya ini begini ya, pembukaannya Tuhan bilang gini, ini Samuel yang, aku telah diutus Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya, kata Samuel. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan ya. Dikatakan ini intinya pokoknya Saul disuruh menghantam orang Amalek ya, karena dikatakan orang Amalek itu tidak menghalang-halangi orang Israel ketika orang Israel pergi dari Mesir itu. Pokoknya Saul tumpas semua, nggak boleh disisain ya. Pokoknya tumpas habis semua. Nggak tahunya Saul ini yang dia Saul dan rakyat itu 9 ya. Pasal 15 itu menyelamatkan Agag. Ini Agag ini raja Amalek ini. Juga kambing domba, lembu-lembu yang baik, terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga itu nggak mau ditumpas. Yang ditumpas itu segala hewan yang tidak berharga, yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Alasan Saul ya itu nanti kita mau bikin persembahan, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ketika Samuel datang kan, terus Tuhan bilang di sini ya, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku, kata Tuhan. Akhirnya Samuel datang mengunjungi Saul. Ini kenapa ini? Saul bilangnya begini, itu domba-domba, kambing-kambing apa semua, domba-domba yang bagus itu, lembu-lembu, untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran bagi Elohimmu, kata Saul. Samuel bilang, nah ini dia ucapan Samuel yang sangat dahsyat ini, sering dikutip ini ya. Tapi mari kita lihat dulu ucapannya ini ya. Pasal 22 ini Samuel bilang ya. Pasal 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Nah, ini Samuel bilang ya. Jadi antara mendengar suara Tuhan dan mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban ini juga maksud Saul untuk Tuhan. Ya. Tapi Tuhan bilang oleh Samuel, Tuhan lebih senang berkenan kepada perihal mendengarkan suara Tuhan. Sebab, nah perhatikan ini. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ini ada satu kalimat di ayat 23 yang patut kita renungkan ini. Sebab pendurhakaan itu istilah Ibraninya di kata'ah kesem, itu artinya dosa
meramal, dosa petenung, ya. Makanya dibilang sebab pendurhakaan adalah sama dengan dosa bertenung. Bertenung ini disebut apa? Pemberontakan. Jadi dosa pendurhakaan itu artinya dosa bertenung sama dengan pemberontakan. Ya. Kemudian kedegilan, ini kedegilan istilah Ibrani patsar ini artinya stubbornness, artinya atau kebodohan, kedegilan, kekerasan hati gitu. Sama seperti menyembah berhala dan terafim. Artinya, kalau seseorang tidak mendengar suara Tuhan, ya, simpulannya ini perhatikan dulu. Kalau seseorang tidak mendengar suara Tuhan, maka dia disamakan lah ya, dengan seorang yang yang melakukan pendurhakaan. Ya, pendurhakaan itu artinya dosa meramal. Definition itu dosa meramal ya. Kemudian dia sama dengan orang yang berontak. Rebellion ini istilahnya bertenung, ini Mary itu rebellion. Kemudian kedegilan, dia melakukan juga kedegilan. Kedegilan itu artinya yang tadi itu stubbornness, ya, kebodohan, kedegilan, ya. Itu sama dengan menyembah berhala atau terafim, patung itu ya. Perhatikan saudaraku, saya ulangin lagi. Betapa pentingnya ini mendengar itu. Yang dilakukan seseorang Saul ini bukan membunuh orang ya, bukan membenci, bukan berbuat sesuatu yang jahat, enggak. Dia buat itu mempersembahkan korban, persembahan yang sesuai dengan aturan aturan Taurat, mempersembahkan korban. Cuma dilakukan dalam tidak mendengar suara Tuhan, gitu loh ya. Jadi kalau saya perjelas saja supaya lebih enak, yang sedang dibicarakan di sini antara mendengar suara Tuhan dengan ritual agamawi. Itu. Bukan antara mendengar dengan membunuh, bukan. Atau ritual dengan atau mendengar suara Tuhan dibanding dengan berzina, bukan. Jangan salah. Ini sedang berbicara antara mendengar suara Tuhan dengan melakukan ritual agamawi seperti mempersembahkan korban. Kalau kasus Israel itu mempersembahkan korban, karena itu memang begitulah ritualnya, itu peraturan hukum Taurat. Tapi kalau saya terapkan sebentar ke sini, ini artinya ritual dalam kekristenan itu. Pergi ke gedung ini, pergi ke gedung ini, ritual ini, perpuluhan, ritual, segala macam ritual itu. Itu katanya hati-hati kalau ini dilakukan dalam ketidakmendengaran. Ini sama dengan dosa, itu tadi, bertenung. Sama dengan pemberontakan. Sama dengan kedegilan. Ngeri kan? Ngeri ya? Nah, mari kita melihat dulu lebih dalam lagi ya. Perihal mendengar ini. Jadi sebenarnya kuncinya ini mendengar. Ya toh? Jadi kalau orang sudah gagal mendengar anak Tuhan, maksud saya, kita nggak bicara orang luar kan? Kalau seseorang sudah gagal mendengar, maka perbuatannya yang agamawi pun itu sama dengan dosa bertenung, sama dengan pemberontakan, sama dengan kedegilan, kebodohan. Ya, sudah makin jelas itu situasi apa yang kita bicarakan ini, dan itu adalah dosa Saul yang menyebabkan dia ditolak sebagai raja, ya. Bukan karena dosa kayak misalnya Daud itu ya dia punya kelemahan, dia dengan Batseba merencanakan pembunuhan, perselingkuhan itu bukan nggak dosa ya, maksud saya. Tapi yang ini tidak mendengarkan suara Tuhan, ini sebenarnya Saul ini melakukan dosa dosa melanggar otoritas, karena firman Tuhan itu berotoritas. Ini kenapa Daud itu masih bisa dipulihkan ya. Daud itu, ini saya bandingin dulu sebentar ya, Saul dengan Daud ya. Daud itu bukan orang sempurna juga. Dia pernah melakukan kegagalan juga. Dia lari ke tanah Gad, Raja Gad itu daerah orang Filistin yang menimbulkan Siklak, krisis Siklak. Ya, gagal dia di situ karena bukan dia gagal mendengar suara Tuhan. Dia gagal karena Saul ngejar-ngejar terus. Akhirnya Daud berpikir, suatu saat aku akan kena juga sama Saul. Jadi dia berpikir ya,
Bukan karena dia melanggar Tuhan, suara Tuhan. Sebab kalau ada datang firman Tuhan, apapun firman Tuhan itu, Daud tunduk. Contohnya ketika Nabi Nathan, dia pernah berdosa ini dengan si Batseba. Ya, nanti kita bahas itu sampai ke sana. Tapi ini saya sedang membandingkan dulu bedanya dosa Saul dengan dosa Daud, ya. Dosa Daud cukup ngeri, ya. Ngeri saudaraku. Itu merampas istri orang dan merencanakan pembunuhan kepada suaminya. Ya. Nathan kasih peringatan, ya. Ya, dibilang ada orang miskin punya satu domba, ada orang kaya, ya. Datang tamu, dia banyak dombanya, dia sayang menyembelih dombanya. Ambillah punya orang miskin yang satu ini disembelih untuk tamunya itu. Wah, Daud marah sekali. Wah, ini kurang ajar sekali orang. Orang kaya punya banyak domba itu kambing, tapi datang tamunya nggak mau nyembelihnya itu. Dia rampas yang punya si miskin yang cuma satu itu. Daud begitu marah, dia bilang orang itu harus 4 kali kena apa? Nabi Nathan bilang engkaulah itu orangnya. Tapi Daud begitu datang firman Tuhan, dia jatuh, dia bertobat dia. Ya, itu bedanya. Datang firman, bertobat. Enggak lain dengan Saul. Kalau Saul datang firman, Samuel bilang ini, dia ngelak. Yang kasus pertama kesalahan Saul juga waktu dia bilang, kenapa ini engkau melakukan tindakan begini, enggak tunggu aku, kata Samuel. Saul bilang, ini orang dia mengelak gitu. Orang-orang rakyat udah pergi nih. Aku lihat orang Filistin udah siap mau menyerang aku. Ya, aku melakukan tindakan ini gitu. Enggak bertobat Saul itu. Dikasih firman Tuhan, enggak bertobat, ya. Ini yang kasus kedua juga, ya, Amalek. Samuel bilang, kau enggak mendengarkan suara Tuhan. Saul bilang, ini begini karena aku harus siapkan ini lembu-lembu ini untuk memberikan korban persembahan. Jadi Saul ini emang orang yang telinganya degil, makanya itu. Firman Tuhan bilang, ya, dosa tidak mendengarkan suara Tuhan itu adalah dosa meramal, dosa petenung, dosa pemberontakan, dan dosa kedegilan. Ini yang diperbuat Saul. Lain Daud begitu dia dibilang engkaulah orang itu, kata si Nabi Nathan, Daud langsung ambruk dia. Berdosa dia menyerah lah. Mengakunya dia dosanya. Tapi tetap ada disiplin, ada 4 hal itu kena disiplin Daud itu. Sesuai dengan omongan dia. Dia bilang orang itu mesti dikena 4 kali. Kena kamu itu karena kamu itu orangnya 4 kali ini. Yang pertama, anak yang kau lahir, Arsil itu perselingkuhan itu mati. Anak Daud sama Batseba itu yang pertama itu. Bukan Salomo kan. Kedua, pedang tidak akan menyingkir daripada keluargamu. Itu pedang itu, ya, Daud keluarganya terkena terus perang, ya, turun temurun. Ketiga, malapetaka akan datang dari keluargamu. Itulah kasus Absalom, Amnon dengan Tamar. Ada satu lagi tuh, ya, ada 4 lah pokoknya. Daud terkena akibatnya, apa yang ditabur orang jangan tuainya. Tapi karena Daud bertobat, dia nggak mati, ya. Aku tidak mati, ya. Dan ada juga firman kan dimaksud tidak dibalaskannya setimpal dengan dosa kita. Yang penting kalau dengar firman, tobat. Atau dengar firman, respon iman. Gitu. Jangan mengelak kayak Saul. Udah dengar firman, inilah, begini. Malah nggak, ini namanya dosa bertenung, ya, pemberontakan, dan kedegilan. Atau kebodohan. Tapi tolak Tuhan, enggak bisa. Ini dosa Saul ini dosa pelanggaran terhadap otoritas, kalau saya menyebutnya begitu, ya. Otoritas firman dilanggar sama dia. Ya, dengan berbagai alasan, tentunya ada alasan. Dan alasan itu Saul ya baik-baik juga kelihatannya, kalau secara manusia bagus juga. Yang jelek itu yang ditumpas, yang bagus-bagus domba-domba ini untuk Tuhan kan, begitu kan bagus. Menurut akal pikiran manusia kan ya bagus juga begitu caranya. Jangan yang jeleknya dikasih untuk Tuhan kan gitu. Kemudian dosa Daud, saya menyebutnya dosa kelemahan moral lah, ya. Dia memang punya kelemahan moral. Nah, itu yang diperbuat Daud, tapi bukan pelanggaran menentang otoritas firman, bukan itu yang dilakukan Daud. Daud itu sangat cinta, di hatinya berkenan. Dia cinta sama Tuhan, nyanyi, memuji, menyembah Tuhan, bermazmur, ya.
seperti rusa rindu apa, dia rindulah kepada Tuhan. Cuman dia punya kelemahan moral, katakan begitu ya. Nah, coba dulu kita masuk dulu kepada aplikasi. Nah, ini kan dalam dunia kekristenan ini kan perihal mendengar suara Tuhan itu kan gimana ya? Banyak orang berpikir ibadah adalah melakukan dan seperti biasa, hari Minggu ya datang ke gedung denominasi gitu. Lakukanlah situ, angkat tangan muji Tuhan, menyembah Tuhan, setelah itu berikan kewajibanmu sebagai anggota jemaat, perpuluhan, buah sulung, dan macam-macam itu, pengakuan iman dan sebagainya, apa macam-macam itu saya pulang, selesailah itu. Itulah ibadah, ya umumnya pengertian orang Kristen itu begitu. Ibadah atau melayani itu artinya ya udah kamu menginjil, memberitakan firman, khotbah di sana sini ya apa semua, kalau Tuhan berkati ya kau dapat duit banyak dan sebagainya. Ya. Dia nggak tahu bahwa di Alkitab tuh Paulus, orang sekelas Paulus pun pernah dilarang, jangan kau menginjil ke sana. Kau juga harus, kalau menginjil itu harus tahu aturan, harus ikutin pimpinanku, dengar suaraku. Dia waktu itu Paulus mau berjalan ke arah Asia, Tuhan arahkan itu ke arah Eropa. Itu kota pertamanya Filipi. Baik menginjil, baik apa semuanya itu harus ikutin pimpinan Tuhan. Tidak boleh kau semua maunya aja. Karena mendengar lebih penting daripada aktivitas agamawi. Saya ulangi lagi ya, mendengar lebih penting daripada aktivitas agamawi. Karena aktivitas agamawi yang di luar daripada mendengar suara roh ini, itu sama dengan 3 hal itu tadi ya. Penyembah bertenung, dosa bertenung, terus pemberontakan, rebellion, baru yang terakhir ini stubbornness atau kedegilan. Sama ini, ya, melakukan tindakan agamawi, menginjil, itu masuk. Khotbah sana sini, yang di luar pimpinan Tuhan loh ya. Jangan salah ya, kalau emang berkhotbah, menginjil, berbicara sesuai pimpinan Tuhan ya, itu namanya ibadah. Jadi ibadah itu adalah mendengar suara roh dan bertindak berdasarkan suara itu. Itu ibadah. Mau dia menginjil kek, kalau memang suara roh itu menginjil. Atau hanya menyapu halaman, kalau memang suara roh saat itu. Sapu tuh halaman tuh. Ya. Dengar suara, ada bisikan. Itu bisikan roh ini sebenarnya nanti saya mau bicara dulu tentang telinga. Ini roh itu berbisik setiap saat, setiap waktu. Makanya bisikan roh itu atau istilah roh itu dalam kitab Kisah Para Rasul Gereja Mula-Mula itu ada 70 kali. Ada 70 kali dalam yang 28 pasal itu di Kisah Para Rasul itu ada 70 kali. Bisikan roh, memimpin roh, melarang bahkan dan sebagainya. Sekali lagi saya simpulkan dulu ya, sebelum saya ini masuk dalam yang kekristenan yang ngeri nih saudaraku ya. Jangan kaget lah ya. Dalam dunia kekristenan ini saat ini yang sudah tercemar katakanlah ya. Ibadahnya tercemar oleh ajaran Bileamnya, cari duit, cari untung, dagang, ajaran Icebel, merampas otoritas Tuhan ya. Ajaran Nikolaus membelah ya, sini jemaatnya aku yang bagian imamnya, lewinya lah yang dapat perpuluhan. Kau yang sini jemaatnya cari uang lah kau. Di sini yang bagian aktivitas agamawi kayak gitu-gitu ya. Ini ibadah dalam kekristenan yang sudah tercemar dengan yang begini, hati-hati ya. Kalau orang melakukan ibadah tidak mendengar suara roh, aktif dia dalam dunia kekristenan tidak mendengar suara roh, entah disuruh Tuhan apa dia nggak tahu, pokoknya ya tebur aja, beraktivitaslah dia di situ. Bisa dari pagi sampai malam itu, kayak saya juga dulu begitu. Bahkan Billy Graham juga ngaku kok, dia tuh pengkhotbah, orang bilang 200 juta orang yang dia kurang lebih ya, yang dia langsung ngomong, yang dia langsung dengar gitu. Dan dia bilang itu, suruh baca itu Dasar Sayang, mungkin saya sebut namanya karena memang dia sudah bikin itu. Buku Dasar Sayang itu, udah diterjemahkan bahasa Indonesia itu, sebagaimana adanya aku. Di bagian terakhir itu, sudah lihat ya. Di bahasa Indonesia itu 2 buku. Bagian terakhir dia bilang ini, saya nggak yakin katanya. Apakah itu memang saya mendengar suara Tuhan dalam menginjil atau tidak? Kadang-kadang katanya, hari ini saya bicara di benua ini, besok udah di benua yang itu. Malah dia bilang, sebenarnya ada beberapa aktivitas saya sebenarnya nggak perlu.
Ya orang sekelas Billy Graham aja karena udah sibuk begitu, dia nggak yakin apakah dia itu undangan dari sini, jadwal ke sini ke sana itu suara roh atau saya sendiri. Nah kalau emang betul begitu, nah itu sama dengan dosa bertenung, pemberontakan, kedegilan. Sama ini walaupun sedang menginjil. Jangan salah saudaraku. Karena kita bilang mendengar lebih bagus daripada aktivitas agamawi yang di luar pimpinan Tuhan maksudnya. Ya. Wah ini ngeri ya. Mari kita coba masuk dulu sebelum ambil kesimpulan dulu ini ya. Karena Yesus bilang gini, ibadah itu bukan di gunung ini, di Yohanes 4 itu. Yesus ngomong sama perempuan Samaria. Karena perempuan Samaria itu konsepnya sama lah, hampir sama lah, beda tipis lah dengan pemimpin agamawi model zaman sekarang ini. Sama itu, ibadah mesti di sini, mesti begitu, mesti begini. Malah pemimpinnya ada pemimpin besar lah di Indonesia ini. Punya sinode, punya sekolah Alkitab, jemaatnya barangkali 20.000. Dia ngomongnya gini, kalau Anda tidak datang ke gereja, dia bilang ibadah itu masuk ke gedung, karena benci atau kesal sama pendeta, engkau akan mendatangkan kutuk dan laknat kepada dirimu sendiri, katanya. Ini konsep kacau habis itu. Makanya saya nggak tahan, saya bikin komentar terhadap yang begitu tuh. Tapi banyak yang ngomong begitu, banyak. Itu hanya wakilnya aja. Semuanya rata-rata ngomong begitu. Umumnya mayoritas dalam dunia kekristenan itu ibadah dia begitu modelnya, seperti pengertian si yang hebat ini, orang ini. Alkitab bilang ibadah adalah mendengar suara roh, satu bertindak berdasarkan itu. Itulah ibadah. Melayani adalah mendengar suara roh, suara Tuhan, setelah itu melakukan itu. Itu pelayanan. Jadi baik beribadah, baik melayani adalah melakukan kehendak Tuhan. Karena mendengar suara itu, suara Tuhan. Makanya ini telinga ini harus dipertajam ini. Itu makanya di kitab Yesaya ini dibilang nih, ya. Di kitab Yesaya ini, dia membangun tiap pagi katanya paling bagus. Memang betul, tiap hari itu bangun pagi itu paling bagus belajar mendengar bisikan roh, mendengar suara Tuhan. Yesaya 50 ayat yang ke-4. Dia membangun, baca bahasanya. Dia membangunkan pagi demi pagi, dia mempertajam telingaku untuk mendengar seperti seorang murid. Dipertajam tiap hari. Karena ini kunci. Orang yang gak mendengar suara Tuhan udah gak bisa dihitung beribadah lagi. Gak peduli dia mau nginjil, mau khotbah, mau aktivitas agamawi, mau datang rutin, manas-manasin bangku denominasi itu 30 tahun. Gak peduli. Aktivitas agamawi tidak dihitung ibadah. Kalau dalam beraktivitas itu bukan kan dengar suara Tuhan. Itu malah dosa. Yang ngeri ya. Kok dosa sih Tuhan? Mungkin aku dosa ibadah, menurut aku ibadah gitu ya. Datang ke gedungmu aku disuruh bayar per bulan, aku bayar kok. Aku disuruh diri duduk sama MC-nya tuh aku lakukan. Disuruh nyanyi ini aku kerjain kok. Tapi kata Tuhan, kalau engkau melakukan itu bukan karena mendengar suara roh, yang kau lakukan itu dosa bertenung, penyembahan berhala, dosa bertenung, pemberontakan dan kedegilan. Saya nggak peduli lah. Orang Kristen lihat ini orang kok ngomong kayak gini, konyol banget ya. Tapi itulah kebenaran. Alkitab bilang, makanya di yang Yesaya 51 juga bilang, dengarkanlah aku. Perhatikan ini ya. Yesaya 51 ayat 7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengenal kebenaran. Itu dalam kekristenan banyak orang nggak kenal kebenaran. Tapi celakanya kebohongan yang diucapkan berulang-ulang dan artinya kebohongan yang diucapkan berulang-ulang dan dipercaya oleh mayoritas akan menjadi kebenaran. Saya ulangi lagi ya. Kebohongan dalam poin ibadah ini ya. Kebohongan
yang diucapkan berulang-ulang bahkan oleh para pemimpin, dipercaya oleh banyak orang, akan menjadi sama dengan kebenaran. Tanda kutip ya kebenarannya tentu ya. Tapi ini Alkitab bilang, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengenal kebenaran, umat yang dalam hatinya terdapat Tauratku. Ini Tuhan bicara memang batinnya. Janganlah takut terhadap celaan orang. Kadang-kadang kita takut, nanti gimana kalau kita ibadah dengar suara roh? Gimana? Nanti orang lain ngomong apa tentang kita? Ini gimana sih kau nggak ke gedung ibadah, nggak ke gereja, ngomongnya macam-macam lah omongan orang. Ini kita bilang, janganlah takut terhadap celaan orang dan janganlah cemas terhadap fitnahan mereka. Sebenarnya saya masih mau bicara soal perihal mendengar ini perumpamaan penabur. Tapi udah cukup nih kelihatannya untuk ambil kesimpulan, barangkali suatu saat nantilah. Kembalilah kita kepada dosa Saul ini, ya. Sekali lagi ingat ya, dosa Saul bukanlah dosa seperti yang dilakukan Daud, yaitu perselingkuhan atau merancang pembunuhan kepada suaminya, bukan itu. Dosa Saul yang tiga dosanya itu yang membuat dia ditolak sebagai raja adalah dosa melawan otoritas firman. Kasus pertama itu adalah mempersembahkan korban ya. Dia kesalahannya itu mempersembahkan korban tidak menurut aturan yang Samuel ngomong. Firman Tuhan lewat Samuel itu dilanggar sama Saul. Itu satu. Yang kedua memang itu keputusannya dengan Yonatan tuh gegabah lah ya, tindakan itu enggak apalah. Yang ketiga ini emang benar-benar si Saul ini sampai Tuhan aku menyesal mengangkat Saul jadi raja nih, enggak denger dia. Dan disitulah Samuel bilang, dosamu Saul adalah dosa bertenung. Karena enggak dengar suara firman ya. Itu Saul itu ketika dia mempersembahkan atau tidak memukul Amalek sesuai firman, dia bilang kau dosa bertenung, dosa pemberontakan, rebellion, dan dosa satu lagi itu apa itu? Kedegilan, stubbornness. Cukup ya kesimpulannya. Berarti ibadah adalah mendengar. Itu dia. Ya. Dalam kekristenan, saudara dan saya kalau nggak mendengar, tidak ibadah. Nggak peduli mau aktivitasnya menginjil, khotbah atau apa aktivitasnya agamawi macam-macam dengan 1001 apanya, kalau tidak mendengar dan tidak bertindak atas yang didengarnya itu, yang kita dengar, kita kan tajam tiap hari kan, dipertajam tuh. Doa, baca Alkitab, saat teduh kalau orang biasa. Pertajam, apa yang harus aku kerjakan Tuhan hari ini ya, bukan kerjakan. Dipertajam. Bisa jadi kita salah. Kayak Paulus pun salah deh sekali waktu ke Yerusalem itu mendengar. Tapi dipertajam. Karena itulah ibadah. Berikut, melayani Tuhan itu adalah melakukan kehendak Tuhan kalau mendengar ya. Melayani juga artinya mendengar dan bertindak berdasarkan yang didengarnya itu. Jadi kesimpulannya apa? Ya udah tahu lah ya. Kesimpulannya jangan melakukan dosa Saul lah. Ini dosa Saul